dengar lu punya masalah. Masalah apa? Cewek gue hamil, Van. Ya udah, lu kan cinta sama dia. Tanggung jawab dong, nikahin dia. Tapi nyokap bokap gue nggak setuju, gimana nih? Ya, kalau kayak gitu, siapa yang mau bertanggung jawab? Ya, tapi tenang aja sih, masih ada kok yang mau ngawinin dia. Tunggu dulu. Lo tahu lo yang ngambilin cewek lo. Dan lo biarin aja laki-laki lain bertanggung jawab untuk perbuatan lo sendiri. Otak lo cuma di selangkangan doang apa-apa? Kok jadi lu yang sewot, Van? Gue yang punya masalah, kok jadi lu yang sewot? Gue cuma minta lo pakai otak sedikit kalau ngomong. Kalau seandainya laki-laki itu sampai tahu kalau bayi itu bukan anaknya, terus gimana? Lo mikirin nggak semua akibatnya? Hei, lu kenapa, Van? Gue yang punya masalah, dia yang kebakaran jenggot. Gue nggak suka aja laki-laki kayak lo yang nggak bertanggung jawab. Karena tau nggak, ujung-ujungnya orang lain yang akan susah. Tolong dong, lo jangan terlalu bodoh kalau jadi orang tuh pikir sedikit. Apa? Lu pikir gue goblok? Lu jangan asal ngomong gitu, Van. Udah deh, udah. Kita tuh di sini pengen santai, tau nggak? Lo nggak tahu akibat dari perbuatan lo. Lo akan nyusahin banyak orang, termasuk diri lo sendiri. Lo lihat aja. Berisik lo. Men, gin toniknya lama banget sih lo, woy. Sabar, Pak. Jangan mondar-mandir terus. Papa bikin Mama jadi ikut gelisah. Ma, berani-beraninya dia melakukan itu tanpa sepengetahuan kita, Ma. Dia sudah membatalkan rencana perkawinan dengan Lucy. Aku kan malu. Sebagai seorang ayah tidak tahu apa-apa. Kita tunggu saja penjelasannya. Tadi siang dia sudah telepon. Katanya malam ini dia akan pulang. Baik, aku akan tunggu dia. Begitu dia muncul. Selamat malam, Pak. Ferry, kamu... Selamat malam, Om, Tante. Jeng Sandra. Selamat malam, Jeng Mira. Ayo, Jack. Saya mampir untuk menengok dia dan Eka. Mereka baik-baik saja, kan, Jeng? Kami baik-baik aja kok, Ma. Dia. Dia baik-baik aja kok, Ma. Mama nggak usah cemas. Seharian ini, Dwi menanyakan kamu dan Eka. Mama bingung. Bingung harus jawab apa. Kenapa Mama nggak minta Eka untuk menjelaskan pada Dwi? Ivan menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Malam ini juga dia pergi. Mama rasa dia coba menghindarkan Vi. Dia juga merasa kehilangan dan mencoba lari dari kenyataan. Mama yakin, cepat atau lambat, dia pasti menyadari kesalahannya. Mama hanya minta satu hal pada kamu, dia. Beri Ivan waktu. Jangan benci dia. Dia mengerti perasaan Ivan sepenuhnya, Ma. Walaupun dia harus menanggung penderitaan ini sendirian, tapi dia bisa mengerti. Ivan punya alasan kuat untuk melakukan semua ini. Kenapa dia begitu tega mengusirmu, dia? Dia kenal Ivan, Ma. Ivan pria paling jujur yang pernah dia temui. Buat Ivan, kejujuran adalah segala-galanya. Jadi sulit buat dia menerima kenyataan kalau istri yang dia cintai dan dia percaya
diam-diam membohongi dia. Kalau dia benar-benar mencintaimu, seharusnya dia berusaha memaafkan kamu. Kenapa dia bertindak seperti ini kepada Eka? Eka kan nggak tahu apa-apa. Eka kan nggak salah. Eka bukan penipu. Dia itu cuma korban. Jangan keras-keras, Jeng Mira. Nanti kedengaran sama Eka. Kasihan dia. Mama akan coba bicara dengan Ivan sekali lagi. Jangan, Ma, jangan. Kenapa dia? Lebih baik kita berikan Ivan waktu untuk menenangkan diri. Kalaupun nanti Eka dan dia balik ke rumah, itu karena kehendak Ivan, bukan paksaan orang ketiga. Ivan sudah dewasa. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi, menurut kamu mengusir anak dan istri itu merupakan tindakan yang benar? Dia mohon, Ma. Kali ini biarkan dia dan Ivan menyelesaikan masalah kami sendiri. Tolong jangan ikut campur. Mama janji nggak akan ikut campur. Kalau memang itu yang kamu inginkan, Mama janji. Selama kamu izinkan Mama tetap menemui Eka. Sampai kapanpun, Eka dan dia tetap cucu dan menantu Mama. Pak, cinta itu bukan logika, Pak. Tapi perasaan. Dan saya juga nggak bisa membohongi perasaan saya, Pak. Lucy juga udah merelakan saya untuk menikahi orang yang saya cintai, Pak. Dan ingat, Pak, nggak ada manusia di dunia ini yang mau menikah tanpa cinta. Diam kamu. Tahu apa kamu mengenai cinta? Paling-paling kamu cuma diperalat sama gadis murahan itu kan? Pak, Hera bukan gadis sembarangan, Pak. Dia gadis baik-baik. Dan dia sarjana ekonomi kok. Alah, omong kosong. Apa kamu yakin kalau dia benar-benar mencintai kamu? Paling-paling juga dia ingin hidup enak dan terhormat sebagai istri seorang dokter. Pak, itu nggak benar, Pak. Papa nggak tahu kan seberapa besar dia berkorban demi saya. Dan saya mohon, Pak, jangan pernah Papa jelek-jelekan Hera di depan saya. Karena dia sekarang sudah menjadi istri saya, Pak. Apa? Kamu sudah menikah tanpa izin dan restu orang tua? Sekarang Papa kasih pilihan terakhir buat kamu ya. Kamu memilih keluarga kamu atau perempuan itu? Papa? Baik. Kalau kamu tetap memilih gadis itu, sekarang pergi. Pergi kamu. Dan ingat, mulai saat ini, rumah ini tertutup untuk kamu. Pergi! Her, ayo kita pergi dari sini. Ada apa, Fer? Saya keliru mengajak kamu kemari, Her. Ternyata rumah ini bukan rumah saya lagi. Selamat tinggal, Pak. Ma. Fer, ada apa? Ada apa, Pak? Biarkan saja mereka pergi. Apa-apaan ini? Kok jadi begini? Papa bilang apa sama Ferry? Aku kan sudah suruh dia memilih. Ternyata dia lebih memilih perempuan kampungan itu daripada kita. Lantas, Papa mengusir Ferry? Dia anak kita, Pak. Papa nggak bisa begitu aja mengusir anak sendiri. Dia itu anak durhaka. Dia tidak menghargai kita sama sekali. Jadi biarkan saja dia pergi. Suatu hari nanti dia pasti menyesalkan semua keputusan dia. Awas, Fer. Hati-hati, Fer. Sorry, Her. Kemana kita sekarang, Fer? Aku nggak tahu, Her. Maafkan aku ya. Maafkan sikap orang tuaku. Kamu tinggalin orang tua kamu demi aku. Sekarang aku nggak tahu harus bilang apa, Fer. Jangan khawatir, sayang. Aku akan buktikan pada mereka kalau pilihanku benar. Dan aku juga akan buktikan kalau kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Fer, awas, Fer. Fer!
Sally, Sel, kamu nggak lupakan jemput Susi di sekolah hari ini, sayang? Apa? Ya ampun, Sally. Tante kan udah bilang kalau papinya Susi jemput, jangan dikasih. Aduh, gimana nih? Lihat nih, tentuin apa? Tuh, bagus kan? Susi ngantuk, Pi. Bener, Susi nggak mau tahu apa isi kado ini. Besok aja, Pi. Susi pingin Bobo bacain cerita buat Susi dong, Pi. Cerita? Iya, tiap malam sebelum Bobo, Mami selalu bacain cerita buat Susi. Papi akan bacakan cerita buat Susi. Papi juga bisa kok gantiin Mami. Maaf, Pak. Iya. Ada ibu di luar. Kenapa kamu repot-repot memberitahu Bapak? Biarkan aja dia di luar. Jangan dikasih masuk. Ngerti? Baik, Pak. Pi, kenapa Mami nggak boleh masuk? Kenapa Mami nggak boleh tinggal di sini lagi? Susi, Papi dan Mami. Papi jahat. Susi mau ikut Mami aja. Susi mau sama Mami aja. Jangan gitu dong. Tadi kan Susi ngomong sama Papi, mau Papi bacain cerita. Iya kan? Ayo, ke atas yuk, ke kamar. Nggak mau. Ya sudah. Biar Papi yang ke atas ngambil buku ceritanya. Susi mau buku cerita apa? Pinocchio, Cinderella, Upik Abu, atau apa? Terserah Papi. Ya sudah. Tapi Susi di sini, ya? Jangan kemana-mana. Kata Bapak nggak boleh masuk. Tolong dong, Bi. Tolongin, Bi. Susi! Susi, sayang. Kamu nggak apa-apa, sayang? Aduh, Susi. Bukan pagernya. Buka. Susi? Buka, kamu dengar nggak? Kamu berani lawan anak majikan kamu. Mami. Mau cerita yang mana? Sus? Sayang, kamu nggak apa-apa, nak. Susi! Siapa yang suruh kamu tadi buka pagar? Saya, Pak. Sayang, kamu kenapa kok nangis? Non Dwi ngambek, Tuan. Katanya Tuan nggak mau nganterin Non Dwi ketemu Den Eka dan mamanya. Dwi, tolong kamu jangan nangis dong. Kalaupun Papa cerita, kamu tidak akan mengerti. Ayolah, kamu kan udah bukan anak kecil lagi. Kamu kan udah sekolah, ya kan? Udah TK, kan? Udah nggak sepantasnya kamu cengeng seperti ini. Ma! Ma, tolong dong bantuin saya bujuk Dwi. Kamu biarkan Dwi menangis begitu saja. Kamu mau melarikan diri kamu? Bukan begitu, Ma. Tapi kan saya harus berangkat ke kantor. Bantu saya lah. Dwi adalah anak kamu. Kamu yang memisahkan Dwi dari ibu dan kakaknya. Jadi sekarang kamu yang harus memberi jawaban dan penjelasan pada Dwi. Bukan Mama. Bagaimana saya bisa menjelaskan semua ini ke Dwi? Dia kan masih terlalu kecil, Ma. Alasan apa yang harus saya berikan untuk mengusir ibunya? Tolonglah, Ma. Saya berangkat dulu ya. Cantik tidak boleh nangis terus. Nanti matanya bengkak, mulutnya jeblek, terus bawel, kayak Bitati. Dasar botak. Memangnya kenapa sih?
Mang Udin anterin Dwi ke Mama dan Kak Eka dong. Nanti juga ketemu sama Kak Eka. Benar. Iya. Iya. Kan Dwi sekolahnya deketan sama Kak Eka. Nanti ketemu deh. Ya? Yuk. Yuk. Kak, hari ini kamu nggak usah sekolah deh. Kamu masih sakit, istirahat aja di rumah. Eka mau sekolah. Pokoknya hari ini Eka mesti sekolah. Ya, tapi kan kamu sakit, Kak. Tapi Eka mau ketemu Dwi, Ma. Kamu jangan bikin Mama sedih dong. Mestinya kamu bantuin Mama supaya kita bisa melupakan kesulitan ini. Masa Mama mau ngelupain Dwi? Dwi kan anak Mama, adik Eka. Sini. Kamu benar, sayang. Tapi dengerin Mama. Kamu sekarang istirahat aja, nggak usah sekolah. Nanti siang kita ketemu sama Dwi. Janji ya, Ma? Iya. Yuk. Buka ya. Permisi, Pak. Berkas-berkas untuk PT Sri Kandi, kapan Bapak bisa tanda tanganin? Ya Tuhan, PT Sri Kandi. Emang belum saya tanda tangani berkas-berkas itu? Belum, Pak. Kemarin sudah diserahkan kepada mereka. Kenapa kamu ingetin saya sih? Maaf, Pak. Maaf. Sana, ambil berkasnya sekarang juga saya harus tanda tangani. Cepat. Ivan, Tante, maaf ini bukan saat yang tepat untuk bicara. Saya betul-betul lagi sibuk dan lagi pusing banget. Mama ini mertuamu. Masa kamu perlakukan seperti itu? Kalau saya tidak punya istri, bagaimana saya bisa punya mertua? Ivan, Mama bersumpah, Mama tidak akan ganggu kamu lagi. Asal kali ini kamu mau mendengar Mama untuk yang terakhir kali, Van. 5 menit. Tidak lebih. Silakan. Waktu itu, dia dan Isma sudah akan menikah. Tapi takdir telah merenggut nyawa Isma. Dan Isma meninggal. Dia meninggalkan dia. Dia meninggalkan janji-janji dan impian mereka. Dan dia juga meninggalkan seorang bayi yang tidak berdosa. Yang sedang dikandung dia, Ivan. Oke, cukup. Waktunya sudah habis. Silakan. Ivan, hukumlah Mama. Semua ini salah Mama, Van. Mama yang merencanakan semua ini. Karena Mama memikirkan masa depan dia. Jangan hukum dia. Dan jangan hukum Eka, Ivan. Asal tahu aja. Maaf, Pak. Nggak apa-apa. Sini, silakan. Seperti yang Tante bisa lihat, saya sedang sibuk sekali. Rani, tolong antarkan Tante Mira keluar. Baik, Pak. Bu, silakan. Suatu saat kamu akan menyesal, Van. Karena penyesalan datangnya terlambat. Ingat omongan Mama, Van. Kamu akan menyesal. Menyesal. Omong kosong. Nggak ibu, nggak anak, semuanya sama aja. Tukang bohong semua. Selamat siang, Sus. Selamat siang, ada bisa kami bantu? Kami ini orang tua dari Dr. Ferry Susanto yang mengalami kecelakaan tadi malam. Sebentar ya, Pak. Bapak silakan menuju kamar 203 dan bertemu dengan Dr. Supardi. Sebentar, Pak. Ini. Apa ini? Ini barang-barang yang temukan dekat korban semalam. Itu milik anak Bapak. Terima kasih. Saya Dr. Supardi yang menangani korban kecelakaan
Dr. Ferry Susanto dan Hera Broto. Ferry itu anak kami, Dok. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Ferry nggak apa-apa kan? Maaf, Bu. Korban dibawa ke rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal. Tidak. Tidak mungkin, Dok. Tidak. Seandainya dia tahu kalau Ferry sudah meninggal dunia, Pak. Dia baru saja mendapatkan apa yang selama ini dia inginkan. Menikah dengan orang yang dia idam-idamkan. Sekarang dia mesti kehilangan semua itu. Hidup memang gak adil buat kamu, Hera. Ferry. Loh, Bi tadi kok ada di rumah? Yang jemput Dwi siapa dong? Kurang tahu, Tuan. Gimana sih? Ibu di mana? Ibu sedang pergi dengan Mang Udin. Belum pulang, Tuan. Ya udah. Halo. Ma, di rumah kok semuanya jadi kacau begini sih? Masa nggak ada yang jemput Dwi? Kamu kan papanya? Iya, tapi kan Mama umanya. Ya tolong bantu dong, Mas. Mama kan tahu kalau saya lagi di kantor, saya lagi sibuk. Itu tanggung jawab kamu sendiri, Van. Kamu yang memilih untuk menjadi single parent. Kamu yang mengusir dia. Tapi... Mama bukan nggak mau ngebantu kamu untuk ngurus Dwi, Van. Mamanya bingung. Bingung sama semua pertanyaan Dwi tentang mamanya, kakaknya. Apa yang Mama harus jawab, Van? Mama pikir sebaiknya kamu jelaskan masalah ini sama Dwi, Van. Dwi, Kakak. Kakak kangen sama Dwi. Dwi juga, Kak. Sayang, kok belum ada yang jemput kamu? Biarin aja, Dwi nggak mau pulang ke rumah Papa. Dwi mau ikut Mama dan Kak Eka. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Apalagi nanti depan Papa. Papa pasti sedih. Biarin aja Papa sedih. Dwi juga sedih ditinggal Mama dan Kak Eka. Mah, kenapa sih Dwi nggak ikut sama kita aja? Soalnya... Karena dia adalah milik saya. Sini, sayang. Jangan berani-berani menyentuh anak saya dengan tanganmu yang kotor itu. Mengerti? Tapi dia juga anakku, Van. Aku berhak menemui dan memeluk dia kapanpun aku mau. Aku ibunya. Kamu ibunya. Tapi saya tidak akan membiarkan anak saya dididik oleh pembohong seperti kamu. Apa perlu saya cerita? Rahasia kamu dan Eka, hah? Ayo kita pulang. Nah, tunggu. Tolong sekalian kasih tahu sama mama kamu. Tidak usah coba-coba membujuk saya untuk kembali bersama kamu, oke? Jangan mimpi. Mama menemui kamu? Kapan? Udahlah. Jangan pura-pura nggak tahu. Siapa lagi kalau bukan kamu yang menyuruh dia membujuk saya? Kak Eka, Dwi, Kak Eka, Kak Eka, Kak Eka, Kak Eka, Mama, Mama, Kak Eka, Mama, Mama, Kak Eka, Mama, Mama, Kak Eka. Tolong diam. Kak Eka. Hai. Mama lagi buat apa? Oma lagi buatkan kue bolu kesukaan Eka. Asik. Oma. Masuk. Ada apa dia? Mama keterlaluan. Sampai kapan Mama akan mengatur hidup dia? Ada apa? Pulang-pulang kok malah marah-marah begini? Karena Mama udah bohong sama dia. Mama bilang Mama nggak mau ikut campur dalam masalah ini. Kenapa diam-diam menemui Ivan, Ma? Kenapa? Dia, Mama cuma mau menolong kamu. Sebagai orang tua, Mama bertanggung jawab untuk menolong anak Mama. Enggak, Ma. Mama ngerasa bertanggung jawab karena Mama tahu ini semua kesalahan Mama.
Iya kan? Dia selama ini udah patuh dengan semua aturan dan rencana Mama yang ternyata hanya menghancurkan kehidupan dia. Dia tidak akan membiarkan ini terulang lagi, Ma. Dia akan pergi dari rumah ini. Dia! Kamu jangan gegabah begitu dong. Kenapa sih jadi emosi? Enggak, Ma. Ini keputusan udah bulat. Dia mau punya kehidupan sendiri dan membuat keputusan untuk diri dia sendiri. Biarin dia pergi. Dia! 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 Jangan pergi, Nak! Jangan tinggalkan Mama! Jangan banyak batu, tanahnya yang diambil. bawa lu. Kalau dibilangin. Hei, kalian berdua ini bagaimana sih? Masa anak saya ditelantarkan? Kenapa nggak ada yang jemput dia? Maaf, Tuan. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Tapi bukannya Tuan yang menjemput Non Dwi. Kalau kamu nggak tahu, jangan diam aja. Tanya saya. Kamu kan tahu di mana bisa hubungi saya. Maafkan saya, Tuan. Kamu juga. Saya salah apa, Tuan? Kamu kan setiap hari juga biasa jemput anak-anak di sekolah. Kenapa kamu hari ini tidak jemput Dwi? Saya kan cuma supir Tuan. Saya menerima instruksi dari majikan. Siang itu kan saya disuruh Nyonya Besar mengantar beliau ke mall. Kalau udah tahu salah, jangan sok ngejawab lagi. Ya, biasanya sih yang memberikan instruksi Ibu Nadia. Sekarang saya bingung, saya harus nurutin yang mana nih? Kamu lihat Ibu Nadia ada di sini nggak? Nggak ada kan? Yang ada saya. Jadi yang kamu turuti adalah instruksi yang saya berikan sama kamu, ngerti? Tapi Tuan tidak pernah memberikan instruksi kepada saya untuk menjemput Non Dwi. Udah, saya nggak mau dengar apa-apa lagi. Kalau sampai hal seperti ini terjadi sekali lagi, yang bertanggung jawab akan saya pecat. Kamu sih banyak ngomong. Kalau majikan lagi marah tuh mendingan kita diam aja. Gua kan ngomong apa adanya, Tat. Masa kita disalahin? Ya namanya juga majikan. Kita mah nurut aja. Majikan juga ada salahnya. Hah? Dia manusia biasa. Lagian, dia yang lupa memerintah kita yang disalahin. Udah. Dasar botak. Bawel. Ntar kalau udah dipecat, baru tahu rasa lo. Pecat. Siapa takut? Ivan, Mama yang salah. Kenapa Bitati dan Mang Udin yang kamu marahi? Karena mereka harus diberi pelajaran, Ma. Supaya hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Masa Dwi ditinggalin di sekolah nggak ada yang jemput? Apa kamu sendiri ingat untuk menjemput Dwi? Saya ingat. Tapi memang ketika saya ingat sudah agak terlambat. Ya itu namanya kamu lupa, Van. Ma, kan bukan tugas saya untuk menjemput Dwi ke sekolah. Tolonglah, Mama pengertian sedikit. Bantu saya untuk menjaga Dwi lah. Mama kan tahu posisi saya sulit. Apapun yang saya lakukan itu serba salah. Berkali-kali Mama sudah bilang, Van. Mama itu bukan nggak mau ngurus Dwi. Tapi Mama bingung sama pertanyaan-pertanyaan Dwi tentang Mama dan kakaknya. Mama nggak tega dengernya, Van. Seharusnya kamu menjelaskan sama Dwi supaya dia nggak bertanya-tanya terus. Kasihan, Van. Dwi itu kan masih kecil. Dia pasti nggak ngerti dan bingung melihat keadaan ini. Secara nggak langsung, Dwi itu adalah korban. Tolong jangan bolak-balik ungkit masalah yang sama lagi mengenai Dwi, mengenai dia dan Eka.
Eka dan dia sudah bukan bagian dari keluarga kita lagi. Titik. Van, kamu mau kemana? Nggak makan di rumah? Tidak, Ma. Saya ada janji makan bersama klien, jadi saya akan makan di luar. Tolong titip Dwi ya. Sekarang kita mau kemana? Ketemu sama teman Mama sebentar ya. Halo, selamat siang. Ini Nadia, Pak. Bu Vivinya ada? Bu Vivi sudah nggak tinggal sini lagi, Bu. Maksud Bapak pindah rumah? Kalau itu saya nggak bisa ngomong apa-apa nih, Bu. Lebih baik Ibu hubungin saja HP-nya Bu Vivi, supaya lebih jelas. Makasih. Vi, Nadia nih. Sejak kapan lo pindah rumah? Iya, Mbak. Udah seminggu yang lalu. Sekarang lo tinggal di mana? Di apartemen. Emangnya ada apa sih, Di? Kalau lo nggak keberatan, gue sama Eka mau numpang untuk sementara di rumah lo. Maksud lo mau ikut tinggal di apartemen gue? Iya, tapi lo harus minta izin suami lo dulu ya. Gue nggak perlu minta izin siapapun. Kenapa? Gue udah pisah sama Ricky. Dan sekarang lagi proses perceraian. Astaga. Sih, bukan lo aja kan yang punya masalah. Kita semua punya masalah kok, Di. Sorry, gue nggak tahu. Nggak apa-apa. Tapi kalau lu mau, gue bisa usahain untuk... Enggak, Vi. Gue nggak mau bikin lo tambah repot. Sekarang kita kemana lagi, Bu? Tolong ke arah Kebayoran Baru dulu ya, Pak ya. Mah, nanti malam kita mau tidur di mana? Kamu udah capek ya, sayangnya? Kalau misalnya Eka ketiduran, Mama bangunin ya, jangan tinggalin Eka di taksi. Ya iyalah, mana mungkin Mama ninggalin anak Mama di dalam taksi sendirian. Mama tuh nggak mau kehilangan kamu, sayang. Maaf, Bu. Kalau ayah agak lancang. Ibu seharian ngider-ngider nyari rumah kontrakan ya? Iya, Pak. Jangan manggil ayah Bapak. Kayak pejabat aja. Panggil aja Bang Jajen. Iya, Bang Jajen. Kebeneran tetangga aja. Ada yang mau traktir rumahnya. Murah, Bu. Perabotannya lumayan. Lengkap lagi. Nah, kalau Ibu mau, ayah anterin sono sekarang. Di mana, Bang? Di sebelah rumah ayah. Ibu mau lihat? Boleh, Bang. Ini rumahnya, Bu. Lantainya aja keramik. Ini baru direnovasi sama pemiliknya. Bapak Haji Dulo namanya. Berapa sewa per bulannya, Bang? Mintanya sih 500.000, Bu. Itu kan baru harga, masih bisa ditawar. Apalagi Haji Dulo sama ayah masih ada saudara jauh. Masih family. Jadi harganya juga harga kekeluargaan begitu, Bu. Ibu mau lihat ke dalam? Boleh, Bang. Ayah mintain kunci dulu sama Pak Haji Dulo. Ibu? Iya. Udah makan? Dari tadi cuma nangis, Nyonya. Terus nanyain Budia dan Den Eka. Tuan Ivannya udah pulang? Belumnya. Dwi, sayang, jangan sedih aja. Dwi bilang deh ke Oma Dwi pengen apa. Dwi mau ketemu Mama dan Kak Eka, Oma. Oma katanya janji kalau Dwi berhenti nangis, Oma mau ajak Dwi ke Mama. Dwi, Oma jahat, Oma bohong. Mama. Dwi ambilin obat, demamnya tinggi. Baiknya. Dwi nggak mau minum obat. Nanti Dwi sakit. Biarin aja.
Mira, selamat malam. Dwi, Mama mana? Jeng, ayo silahkan masuk. Saya sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Seharian ini Dwi menangis terus. Dia tidak mau makan. Badannya panas, tapi dia tidak mau minum obat. Ivan tahu Jeng datang ke sini bawa Dwi. Ivan belum pulang. Kalau dia tahu, dia pasti tidak akan mengizinkan. Oma, Mama mana sih? Dia mau ketemu Mama dan Kak Eka. Mama dan kakakmu. Ada apa, Jeng? Mereka ada, kan? Mereka sudah pergi, Jeng. Maksud Jeng, pergi kemana? Saya juga tidak tahu. Dia marah sekali karena saya diam-diam datang ke kantor Ivan. Maksud saya baik, Jeng. Saya ingin membantu mereka untuk menyelesaikan rumah tangganya. Tapi entah kenapa, dia begitu marah. Dan mereka pergi. Ya Tuhan. Mama sama Kak Eka pergi kemana? Kok dia nggak diajak? Oma, Mama mana? Mama, Kak Eka. Mama, Kak Eka. Mama, Kak Eka. Mama, Kak Eka, Mama. Mama, Kak Eka. Iya, Bang Aa curang mainnya. Assalamualaikum. Babe. Waalaikumsalam. Aduh, gini hari masih pada main, bukan pada tidur. Tanggung, Be. Anak dibilang gini hari belum tidur. Nah, abang jam segini baru pulang. Tuh, anak-anak udah pada nanyain abang. Kemana abang? Leha, jangan ngomel dulu. Nih, Duit apaan ini, Bang? itu duit komisi. Abang dapetin penyewa yang bakal nempatin rumahnya di Dulo. Bang. Kenapa sih, Leha? Bang, Pak Haji yang rumahnya gedong itu kan, Bang? Iya. Yang gede. Masa ngasih komisinya cuma 100? Salah kali, Bang. Astagfirullahaladzim, Leha. Udah bagus dapet komisi. Hah? Lu masih kurang puas aja. Bukannya begitu, Bang. Abang bilang abang masih saudara sama Pak Haji. Masa mau saudara pelit sih? Cuma 100.000. Lu mau terima nggak? Kalau lu nggak mau terima, mendingan gue serahin ke masjid. Gue dapet pahala. Bang. Apaan sih, Leha? Segitu aja marah abang sama bini. Ayah kan wajar bang ngasih semangat sama abang. Biar abang nyari duitnya rajin, ya bang? Lu ngeliat duit aja hijau. Leha, ngomong-ngomong, lu ada panci nganggur nggak? Panci? Segala panci ditanyain buat apaan? Ya, buat tetangga kita yang baru. Kesian, mau masak mie aja nggak punya panci. Ya, lu tolongin ya. Ya, cepetan ya. Ya, cepetan. Ma, kita tinggal di sini untuk selamanya. Enggak kok, cuma sementara aja. Ma, kenapa sih kita nggak tinggal di rumah Oma Mira aja? Karena Mama nggak mau ngerepotin Oma. Tempat ini kecil, jauh dari mana-mana lagi. Nanti kalau udah bersih juga kamu betah tinggal di rumah ini. Ini kan kotor karena udah lama nggak diisi aja, udah lama kosong. Yang penting Kak, bukan di mana kita tinggal, tapi sama siapa kita tinggal. Ma, apa sayang? Mama nggak kangen sama Dwi?